Selamat pagi Eva. Dialog aspirasi masyarakat Eva dengan topik UMKM naik kelas ekonomi tancap gas yang dipandu rekan Tuti Lontar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap persatu ritual dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Tuti Lontar dalam acara Dialog Aspirasi Masyarakat atau Asmara Awal dengan topik UMKM naik kelas ekonomi tancap gas di edisi Selasa 14 Juli 2022. Iya, narasumber kita sudah hadir di ruang dialog interaktif RRI Tua saat ini dengan narasumber kita Pak Nurianto, Kepala Seksi KPBI dan Cukai dan dukungan teknisi dari kantor Bea Cukai Kota Tua. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah juga, syukur alhamdulillah bahwa kita juga bisa dipertemukan untuk dalam acara dialog interaktif untuk pagi ini Pak. Iya Pak, ini dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan UMKM naik kelas ekonomi tancap gas. Bagaimana penjelasan dari Pak Nurianto sendiri terkait dengan topik kita di pagi hari ini Pak? Iya Mbak, sebelumnya saya mau menyapa para penggemar dulu nih ya. Iya. Selamat pagi. Asmara Evaf ya Mbak? Iya. Asmara Evaf. Perkenalkan, saya Nurianto dari Bea Cukai Tual. Pagi ini kita akan membicarakan topik yang sangat bagus, yaitu tentang UMKM naik kelas ekonomi tancap gas. Nah, kalau kita bicara tentang UMKM naik kelas, tentunya kita berharap bahwa UMKM yang ada di khususnya yang ada di Tual, ada di Maluku Tenggara, ini bisa melakukan ekspor. Karena dengan melakukan ekspor itu, otomatis produk-produknya itu akan dijual di daerah lain, diperkenalkan secara nasional, kemudian juga bisa diperkenalkan kepada dunia seluruhnya. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah hampir melewati COVID-19. Nah, pada waktu COVID-19 itu kita tahu banyak sekali usaha-usaha dan pelaku usaha yang berhenti. Dan begitu juga dengan UMKM ini, otomatis terdampak COVID-19 dengan UMKM ini. Nah, UMKM, kalau kita bicara UMKM ya Mbak ya, UMKM itu di Indonesia itu jumlahnya hampir 64 juta. 64 juta secara keseluruhan. Jadi memang mendominasi usaha di Indonesia. Nah, namun kontribusi ekspornya hanya sekitar 15,65%. Nah, kemudian untuk usaha besar kontribusinya itu masih 84,3%. Itu untuk tahun 2019 atau sebelum COVID. Kemudian malah untuk tahun 2018 itu UMKM kontribusinya 14,37%. Kemudian yang besarnya, usaha besar itu 85,6%. Iya Pak, tadi sampaikan bahwa produk UMKM ekspor ini Pak secara nasional itu dengan pulihnya pandemi COVID-19 ini peningkatan ekonomi secara nasional itu sangat signifikan. Betul. Bagaimana dengan produk UMKM ekspor di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual menurut kantor Bea Cukai sendiri atau yang bisa disampaikan oleh Pak Nurianto?
perlu kita sampaikan ya Pak ya, bahwa kita itu sudah melakukan penggalian potensi ekspor. Nah, penggalian potensi ekspor itu kita lakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap usaha-usaha besarnya saja, tapi kita juga melakukan terhadap usaha-usaha kecil, menengah, usaha menengah, kemudian ada usaha kecil. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan penggalian itu terutama adalah produk-produk perikanan. Produk perikanan ini sebagian besar itu ikan beku yang akan dilakukan penjualan melalui Jakarta, Makassar. Itu sebagian besar memang masih kategorinya usaha-usaha besar. Kalau usaha-usaha kecil ada beberapa yang produknya ikan beku, tapi relatif mereka dijual pun untuk lokal. Kemudian penjualan juga belum sebagai kualitas ekspor produknya. Kemudian kalau untuk produk yang lain, produk khas dari Tual dan Maluku Tenggara kan ada embal ya Mbak ya. Nah, kita juga sudah melakukan kunjungan ke UD Embal Makmur di Maluku Tenggara. Kita sudah melakukan kunjungan ke sana dan kita juga sudah melihat produknya. Pak, kalau untuk produk yang diekspor ini Pak ke daerah ini dominannya jenis-jenis apa nih Pak? Produk apa nih Pak? Apakah dominan dari bidang perikanan ataukah yang lain Pak? Kalau untuk produk memang sebagian besar masih dominan perikanan. Karena kan kita tahu bahwa untuk Tual dan Maluku Tenggara itu wilayahnya sebagian besar adalah laut. Laut. Jadi masyarakat pelaku usaha mereka lebih ke arah produk-produk perikanan. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini yaitu UMKM naik kelas, ekonomi tancap gas. Nah, dari kami Bea Cukai itu memiliki beberapa strategi yang kita namakan strategi pemberdayaan UMKM. Strategi ini ada 7 macam Mbak, supaya UMKM ini naik kelas. Satu yaitu tentang regulasi kebijakan fiskal. Kemudian yang keduanya adalah dukungan logistik. Kemudian ketiganya klinik ekspor atau sinergi Kemenq. Kemudian dukungan IT. Yang kelima kita lakukan kolaborasi. Kemudian yang keenam penguatan kelembagaan dan pengukuran kinerja. Dari 7 kebijakan ini memang untuk regulasi kebijakan fiskal ini sudah banyak insentif fiskal untuk usaha besar. Kemudian insentif fiskal untuk UMKM kita juga sudah banyak, itu terutama kebijakan-kebijakan yang dalam khususnya tentang tata laksana ekspornya. Jadi memang regulasinya sudah kita siapkan, dan mungkin kalau untuk regulasi yang terkait dengan instansi lain kami sedang proses untuk dilakukan penggodokan. Kemudian yang paling utama adalah dukungan logistik, Mbak. Dukungan logistik artinya untuk memasarkan produk lokal, kalau memang logistiknya tidak mendukung akan sangat sulit. Nah, kita juga sudah ada dukungan, yaitu namanya dukungan program NLE, National Logistik Ecosystem. Nah, nanti dari pihak UMKM di situ bisa mencari logistik mana yang dianggap murah dan lebih menguntungkan. Misal kalau kita tahu, kita ambil contoh kalau kita membeli barang lewat online. Nah, di situ ada beberapa pilihannya. Misal kita mau pakai yang reguler,
itu harganya sekian. Kemudian kita pakai yang lebih cepat. Lebih cepat itu harganya juga sudah ada tarifnya di situ. Nah, ini juga ada kaitannya dengan produk UMKM kalau memang dalam hal pembeliannya. Jadi kita yang utama memang adalah dukungan logistik. Dukungan logistik ini memang perlu komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, misal jasa titipan, jasa pengiriman. Nah, ini terkait dengan logistik. Kemudian kita juga melakukan klinik ekspor seperti yang kita sudah sering kita lakukan. Salah satunya tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu kunjungan langsung, atau kami biasa menyebutnya sebagai CVC, Custom Visit Customer. Nah, di situ hal-hal yang kita lakukan dalam klinik ekspor itu satu, mengidentifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan, misal apakah ada kendala terkait perizinan, kemudian apakah ada kendala terkait dengan produknya, misal pemerolehan bahan baku dan segala macamnya. Itu kita di klinik ekspor itu kita akan coba eskalasi, kemudian ada kesinambungan produksinya, kemudian juga nanti kita akan lakukan orkestrasi program dengan dari Kemenkeu yang lainnya. Iya, Pak tadi sampaikan bahwa ada kendala-kendala ya Pak, kendala ekspor ini Pak, seperti apa Pak kendala-kendalanya ini Pak? Apakah kendala itu langsung dibiarkan atau Pak, ataukah ditindaklanjuti, seperti apa yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri Pak dalam hal ekspor ini Pak? Kendala yang paling besar itu selama ini adalah masalah perizinan. Karena memang secara konsep gini Mbak, kalau ekspor Bea Cukai itu berdiri paling belakang, paling ujung. Kalau ekspor paling belakang, artinya setelah pemenuhan perizinan oleh instansi terkait, baik terkait produknya maupun terkait fasilitas lainnya terpenuhi, barulah nanti dia akan bisa melakukan ekspor. Nah, dalam prosesnya kita akan melakukan yang namanya tadi kolaborasi. Kita akan mendukung atau memfasilitasi, kita melakukan pendampingan. Pendampingan bagaimana caranya supaya dia berhasil mewujudkan izinnya itu, terwujud izinnya itu. Jadi kita memang kalau untuk UMKM atau untuk mendukung ekspor UMKM, baik tidak hanya UMKM, usaha-usaha besar pun kami mencoba untuk memfasilitasinya. Misal dia ada kesulitan komunikasi dengan dinas perdagangan, yang terkait dengan perizinan di dinas perdagangan, kami sudah melakukan komunikasi secara intensif, koordinasi dan sinergi dengan dinas-dinas terkait. Kalau terkait dengan yang ada di Tual maupun Marta. Kemudian kalau untuk di Ambon, kami biasanya melakukan koordinasi dahulu dengan pimpinan kami, yaitu Pak Kanwil Bea Cukai Ambon. Kemudian kita akan kolaborasi dan sinergi dengan Kanwil kalau memang butuh terkait dengan perizinan di provinsi. Iya, Pak Nuryanto, ini terkait dengan UMKM kelas ekonomi tancap gas ini Pak. Kegiatan atau program-program kerja dari Bea Cukai itu sendiri, apakah sudah dilakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kota Tual maupun Kabupaten Lombok Tenggara terkait dengan ekspor UMKM ini Pak, sehingga mereka juga mengetahui apa yang dikerjakan oleh Bea Cukai selama ini? Karena masyarakat sekarang ini kan belum juga paham ini kerjanya atau peran Bea Cukai untuk mengekspor produk-produk lokal, misalnya ada di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual ini seperti apa? Iya Mbak, jadi memang
ini suatu pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Artinya pekerjaan besar, konsep ekspor seperti yang sudah saya sampaikan tadi setelah perizinan terpenuhi gitu. Kalau melihat potensi paling besar dari Tual dan Maluku Tenggara itu memang potensi produk perikanan. Produk perikanan. Mungkin kalau kita bicara UMKM, usaha kecil dan usaha menengah, sebagian besar itu harusnya didominasi oleh produk-produk yang tidak hanya yang khususnya terkait dengan masalah ikan beku, kemudian ikan asin. Nah, tapi ditingkatkan lagi, misal dijadikan ikan asin, kemudian bakso. Nah, itu saya rasa kalau dia itu produknya memang sudah memenuhi standar sertifikasi, apalagi sudah mendapatkan sertifikasi dari instansi atau dinas terkait, itu akan sangat mudah sekali untuk kita lakukan pembinaan dan kita lakukan pendampingan supaya mereka bisa ekspor. Itu nanti kita selain yang tadi, kalau yang tadi kan kita bicara NLA itu, kami juga mendorong untuk mendorong produk-produk UMKM ini dipasarkan melalui marketplace. Bahwa semenjak COVID ini kan semuanya serba online ini, Mbak. Nah, jadi marketplace itu sangat membantu pelaku usaha khususnya yang UMKM ini. Misal kita jual produknya atau kita posting produknya di Shopee, di Tokopedia, Lazada, nah gitu. Jadi saya rasa kalau kita bicara produk yang dari Tual ini seharusnya sudah bisa bersaing dengan dari daerah lain, karena kan kita memang sebagian besar ikan atau produk-produk perikanan itu kan dari Tual dan Maluku Tenggara gitu, khususnya Maluku lah. Tapi Kak, kalau peran aktif ya dari Bea Cukai sendiri untuk lebih tingkatkan atau seperti topik kita di pagi hari ini, yaitu ekonomi tancap gas, bagaimana peran aktif dari Bea Cukai sendiri untuk bisa meningkatkan produk-produk lainnya kecuali ikan, karena di sini juga ada embal, ada kerajinan tangan. Bagaimana peran dari Bea Cukai sendiri ya? Jadi kami sebagaimana tusi kami yaitu sebagai trade fasilitator, memfasilitasi perdagangan dan industri. Yang kami lakukan satu tadi yang terkait dengan klinik ekspor. Kita melakukan kita kalau di Tual itu namanya lapor BC Tual, layanan percepatan ekspor Bea Cukai Tual. Nah, program-programnya itu satu, melakukan pendataan dan melakukan selain pendataan kita juga melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan. Kemudian pada saat kunjungan kita melakukan identifikasi. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi, kita melakukan eskalasi atau evaluasi terhadap si pelaku usaha ini yang sudah kita data. Kita juga bekerja sama dengan dan sinergi dengan dinas dan instansi terkait, terutama untuk mendapatkan data-data UMKM apa saja sih yang ada di Tual dan Maluku Tenggara. Itu terkait dengan klinik ekspor yang sudah kita lakukan. Jadi memang salah satu program untuk mendukung UMKM naik kelas ini adalah klinik ekspor tadi. Kita optimalkan dan maksimalkan klinik ekspor ini. Kemudian kita akan melakukan penguatan kelembagaan dan pengukuran kinerja. Penguatan kelembagaan ini pembagian peran dan tanggung jawab dari unit eselon 2 kantor pusat dan unit vertikal. Kemudian kita juga menetapkan penetapan kinerja. Jadi memang untuk UMKM
dalam rangka ekspor ini memang sudah kita lakukan penetapan sebagai kinerja kita, Mbak. Itu adalah salah satu program dari Bea Cukai. Ya. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi di sini. Identifikasi salah satunya adalah identifikasi sinergi kementerian lembaga terkait dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada kerjasama perjanjian terpusat dan vertikal dengan kementerian dan lembaga. Kemudian ada pemberdayaan atase di luar negeri dan kerjasama atase pemerintah asing di daerah. Ini saya contohkan, tahun lalu kita untuk mendorong potensi perikanan, kita sudah melakukan komunikasi dengan atase perdagangan di Cina, Hong Kong, gitu. Jadi memang mereka sangat support sekali untuk memasarkan produk-produk perikanan kita yang ada di atase. Kemudian kita juga sudah pernah melakukan semacam FGD, Focus Group Discussion, dengan atase perdagangan Singapura. Kita juga sudah pernah, terutama untuk perwakilan dari Bea Cukai yang ada di sana. Iya Pak, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami saat ini bukan menyediakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau memberikan saran dan kritik terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan UMKM naik kelas ekonomi tancap gas di 0916221118. Kami ini 0916221118 itu telepon kami yang bisa masyarakat memberikan saran kritik terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan UMKM naik kelas ekonomi tancap gas. Bagi Anda yang bisa mendengarkan siaran kami mengundang Anda untuk bisa memberikan saran kritik di 0916221118. Ya, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan program strategi pemberdayaan UMKM. Bagaimana untuk meningkatkan UMKM? Iya, Mbak. Hal ini untuk ekspor sudah sejauh mana yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri? Kita sudah mewujudkan beberapa kali untuk kalau UMKM UMKM sendiri sampai saat ini memang kami masih dalam tahap proses pendataan, kemudian kita dalam tahap proses pendampingan dan bimbingan supaya dia itu bisa melakukan kegiatan ekspornya. Artinya kita mencoba untuk mengenalkan produknya. Kita lakukan eskalasi apakah ini produknya memang bisa untuk kita dorong ekspor ataukah ini produk yang UMKM kita misal yang embal tadi. Nah, embal tadi itu mungkin selama ini sudah ada di Tokopedia embal itu. Nah, tapi dari sisi pengenalan ke masyarakat, pengenalan ke terutama dalam nasional itu masih kurang. Mungkin kami akan mencoba mendorong lagi ke pihak-pihak terkait dari dinas gitu. Mungkin yang dilakukan oleh teman-teman dari kabupaten itu saya sering melihat mereka melakukan promosi di Ambon. Jadi beberapa produk-produk UMKM yang Maluku Tenggara itu pada saat bahkan ada event-event nasional itu mereka diikut sertakan. Ya, Pak. Kalau selama ini ada kerjasama tidak dari UMKM, maksud kami dari Dinas UMKM Koperasi Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara kerjasama tidak dengan Bea Cukai untuk UMKM? Ya,
Ya memang kalau selama ini kan mereka punya program sendiri ya, program-program yang dijalankan selama ini masih dalam kerangka untuk mendorong majunya UMKM itu. Tapi secara konsep kami sudah bekerja sama dengan mereka dan sudah mencoba untuk mendorong si UMKM ini lebih fokus kalau bisa produknya itu untuk ekspor. Kita sudah melakukan kerjasama itu, Mbak. Ya, lalu menurut dari Bea Cukai sendiri, apakah perekonomian di Kabupaten Bogor Tenggara dan Kota Tua ini pulihnya pandemi COVID-19 sudah ada peningkatan belum, Pak? Saya rasa sudah. Saya rasa sudah. Artinya saya bisa melihat beberapa kali kunjungan, semisal saya ke Sikim ya, di Tual itu ada Sikim, sentra industri kecil dan industri menengah. Di situ banyak sekali produk-produknya, tidak hanya yang terkait dengan perikanan, tapi di situ juga ada kopi, kemudian ada bakso ikan, kemudian ada pia, kemudian ada lagi VCO, kemudian ada juga yang tadi produk embal. Misal embal itu dibentuk dalam kue-kue kering. Nah itu. Jadi embal itu tidak hanya embal kita jual embal saja, tapi sudah diinovasi dan dimodifikasi. Itu saya rasa dengan melihat itu ekonomi sudah naik dan kalau dilihat produknya pun itu bertambah, artinya meningkat jumlah produksinya. Begitu, Mbak. Ya, Pak Wiranto, terkait dengan UMKM kelas ekonomi tancap gas ini, Pak, menurut Bea Cukai sendiri seperti apa ini, Pak, kendala-kendala yang sudah dihadapi dalam hal ekspor ini, Pak, ekspor ke daerah ini, daerah-daerah mana saja yang diekspor, Pak, terutama pada produk ikan ini, Pak? Ya, kita tahu bahwa moratorium itu sudah dari tahun 2015. Otomatis produk-produk perikanan itu kan terhambat karena ada moratorium. Nah, kita sudah mendorong beberapa kali untuk ekspor, tapi memang ekspornya itu belum bisa terlaksana langsung dari Tual, karena memang satu kendala kami kalau secara internasional bahwa pelabuhan Tual itu belum terdaftar secara internasional. Jadi kalau semisal ada kapal pengangkut dari luar negeri itu tidak menemukan pelabuhan Tual di daftarnya. Makanya kami juga akan mencoba untuk mengkomunikasikan dan mendorong supaya pelabuhan Tual ini ID-nya itu tercatat di internasional. Jadi nantinya kalau impor itu di internasional sudah terdaftar. Kalau untuk ekspor itu memang sudah ada daftarnya di sistem kita, di sistem Bea Cukai dan di sistem pelayaran nasional itu ID-nya sudah ada untuk Tual, sudah terdaftar. Tapi secara internasional itu belum. Nah itu masih jadi kendala utama. Dengan adanya belum terdaftarnya ID pelabuhan Tual itu, otomatis itu adalah salah satu yang sangat menghambat. Kenapa menghambat? Karena tidak terdaftar di internasional gitu loh. Kalau tidak terdaftar seperti ini bagaimana, Pak? Apa upaya dari Bea Cukai sendiri mungkin bisa membantu mendorong apa yang harus dilakukan? Kita akan mencoba membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi untuk dicantumkan itu dalam AIMU, namanya AIMU gitu. Nah itu supaya itu tercantum gitu pelabuhan Tual itu secara internasional.
gitu. Apakah sudah Pak? Sudah Selama ini kan belum karena memang kalau kita bicara fasilitas dari pelabuhannya gitu, kemudian apa istilahnya kelas pelabuhannya gitu, itu kan belum. Jadi memang belum terdaftar. ya, jadi agak-agak Sulit. karena ini terkait dengan infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur yang otomatis akan melibatkan sangat banyak pihak, mulai dari Pemda, mungkin dari Pemprov, bahkan juga dari pusat, untuk meningkatkan kelas dari pelabuhan itu. Itu yang masih jadi apa ya? Kendala yang terbesar. Tapi kalau secara umum kita dalam ekspor itu sudah bisa melakukannya. Kita bisa melakukan yang namanya ekspor non multimoda. Jadi prosesnya dari pelabuhan Tual akan diangkut menggunakan kontainer kontainer domestik atau kontainer yang tidak sebagai kontainer ekspor. Jadi kontainer domestik dulu diangkut, sebagai contoh pelabuhannya Surabaya. Karena di pelabuhan Surabaya kan sudah ada kontainer ekspor, kontainer yang beroperasi secara internasional. Nah, kemudian nanti di sana dilakukan penggantian, staffing ulang di sana. Itu sudah bisa berjalan. Berarti selama ini untuk produk-produk yang diekspor ini melalui kontainer ya Pak? Iya, selama ini bisa melalui kontainer, bisa melalui udara, kargo udara. Kargo udara pun bisa, Mbak. Jadi kargo udara itu nanti dari bandara kita, Bandara Langgur, kemudian ke Ambon, kemudian Makassar, langsung luar negeri, atau Ambon, Jakarta, kemudian luar negeri. Itu berapa lama tuh Pak? Kalau kita eskalasi mungkin ya sekitar, kalau Singapura ya, kalau Singapura mungkin dalam hari yang sama bisa. Paling lambat itu besoknya sampai sana. Jadi semisal berangkat dari sini, ini kan berangkat dari sini pagi, mengejar pagi. Kalau berangkat dari sini bisa pagi, mungkin malam jam 1 atau jam 2 sudah sampai Singapura. Tapi kalau dari sini berangkat siang, itu baru besok paginya atau besok siangnya nyampe Singapura. Karena ini kan berkaitan dengan connecting flight-nya. Connecting flight, flight dari Ambon ke Jakarta, kemudian flight internasionalnya. Nah itu. Iya Pak, kalau untuk ekspor sendiri apakah dibutuhkan biaya ataukah gratis ini Pak? Nah, kalau untuk ekspor, semua pelayanan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tual itu gratis. Untuk semua pelayanan ya, tanpa kecuali, dan tidak ada pungutan biaya, tidak ada. Bahkan kita selalu melakukan pendampingan. Kita melakukan pendampingan, tapi semuanya tanpa biaya. Tanpa biaya, ya aman. Nggak ada pungutan sama sekali kalau di kami di Bea Cukai Tual. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu gitu. Kalau memang nanti ada keinginan untuk ekspor atau ada terkendala untuk ekspor, langsung aja menghubungi kami atau langsung datang ke kantor kami gitu di Lodar L. Nah, atasnya di situ ada kantor Bea Cukai Tual di situ. Berarti harus peran aktif dan mungkin metode atau cara-cara yang strategis yang dilakukan oleh Bea Cukai kepada pihak-pihak pelaku usaha ini ya, Pak, supaya mereka bisa tahu juga nih Pak. Iya, salah satunya ini Mbak. Salah satunya kita on air sama RRI. Oh iya. Salah satunya itu. Kemudian teman-teman juga sudah melakukan custom goods to school. Ada lagi sekarang custom goods to Ahoy. Jadi kita mengunjungi desa-desa gitu. Ada custom goods to Ahoy. Kita juga beberapa kali melakukan custom goods to barak. Jadi ke barak-barak tentara gitu. Kita melakukan sosialisasi. Itu tujuannya untuk apa tuh Pak? Kita mengenalkan apa itu Bea Cukai, apa itu tugasnya Bea Cukai gitu. Terutama kita menjelaskan kalau memang ada produk-produk yang bisa ekspor, kemudian terkait dengan pengawasan
barang-barang lintas batas, mulai barang impor, barang ekspor gitu, Mbak. Barang yang dibawa sama penumpang, barang yang dibawa sama melalui kapal, kita akan mencoba menjelaskan itu. Yang paling terbaru memang itu custom goods to Ahoy. Jadi custom goods to Ahoy ini kita sudah lakukan nggak hanya di Tual dan Maluku Tenggara, tapi sampai ke Kabupaten Aru. Jadi kalau wilayah wilayah kerjanya Bea Cukai Tual itu ada empat kabupaten dan satu kota. Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi kita sampai Maluku Barat Daya sana, sampai Kisar. Berarti gitu. Sosialisasi atau edukasi ini diberikan ke masyarakat dengan 4 kabupaten satu kota ya. Satu kota dengan teknik kayak tadi custom goods to Ahoy gitu. Jadi memang itu salah satu program unggulan dari Bea Cukai Tual untuk mengenalkan Bea Cukai secara umum dan khususnya tentang Bea Cukai Tual. Ya Pak, ketika melakukan sosialisasi atau edukasi melalui sosialisasi ini sendiri, bagaimana peran dari masyarakat sendiri untuk program-program Bea Cukai itu sendiri? Ya, mereka sebagian besar kan belum mengetahui apa itu Bea Cukai. Nah, kemudian kita dengan adanya sosialisasi itu, masyarakat itu sebagian besar senang karena mereka baru tahu, ternyata bisa ekspor, ternyata bisa impor, gitu kan. Nah, kemudian masyarakat juga senang karena adik-adik yang melakukan sosialisasi ini kan termasuk adik-adik yang milenial gitu kan. Iya, bisa memberikan perangsang gitu untuk masyarakat. Masyarakat menarik perhatian mereka gitu. Ya Pak, kalau di kabupaten dan kota Tual ini Pak, produk yang diekspor ke daerah luar ini lebih dominannya itu di bidang perikanan. Kalau di 3 kabupaten seperti Tanimbar, NBD, Kepulauan Aru ini produk apa yang lebih dominan untuk diekspor juga nih Pak? Kalau untuk di kabupaten yang lain itu masih sama, Mbak. Sama produk perikanan. Hanya memang yang lebih khusus spesifik itu ada di MBD. Di MBD itu ada mereka berbatasan langsung dengan Timur Timur dan ada kekerabatan. Ada hubungan kekerabatan. Jadi kayak taruhlah yang ada di Malaysia itu, antara di Kalimantan itu Nunukan dengan apa yang di Malaysia itu. Nah, itu kan ada hubungan kekerabatan. Dan itu adalah perbatasan laut. Jadi mereka ya ke timur-timur untuk membeli bahan-bahan pokok, kemudian mereka untuk berobat juga di timur-timur. Jadi memang hubungan kekerabatan itu adalah yang spesifiknya, dan kami selama ini menjalankan fungsi lebih ke arah pengawasan. Apakah barang-barang yang mereka bawa atau diperdagangkan itu merupakan barang larangan atau bukan, batasan atau bukan. Jadi kita masih sebatas pengawasan kalau untuk itu. Dengan pengawasan ini apakah sudah ditemukan barang-barang yang tidak termasuk barang-barang atau produk-produk yang diekspor gitu Pak? Selama ini belum, Mbak. Selama ini belum, tapi pernah kita melakukan penangkapan balpres atau pakaian bekas. Pakaian bekas. Jadi pakaian bekas itu kan melanggar yang memang pakaian bekas itu tidak boleh diperdagangkan dan tidak boleh beredar di Indonesia karena rawan penyakit dan segala macam. Nah, kita sudah pernah melakukan penindakan itu gitu terhadap pakaian bekas. Itu di mana Pak? Waktu itu ada dia sandarnya ada di wilayah Kepulauan Aru. Iya, Kepulauan Aru terhadap pakaian bekas itu.
1 kapal kalau nggak salah waktu itu. Tapi sampai saat ini? Sampai saat ini belum, Mbak, belum. Pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, memberikan saran, kritik, komentar, kami saat ini bukan lain telepon kami di 0916 22118. Kami ulang 0916 22118 dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan UMKM naik kelas ekonomi tancap gas. Iya, sebelum kita lanjut atau berbincang-bincang dengan narasumber kita di pagi hari ini dengan Pak Nurianto, kita dengarkan dulu satu lagu ini yang sudah disiapkan oleh operator kita. Iya, baik, terima kasih Bu operator yang sudah memberikan atau menghibur kita di pagi hari ini dalam acara dialog interaktif. Selamat pagi, Alvan. Iya, Pak Nurianto, saya sangat tertarik juga ini dengan hasil survei layanan untuk pengguna jasa yang ada di Kabupaten Lombok Tenggara maupun Kabupaten Kepulauan Aru, punya di wilayah kerja Bea Cukai. Iya, betul, Mbak. Kita mau menyampaikan hasil survei kepuasan pengguna jasa atau kita biasa sebut sebagai SKPJ. SKPJ ini tahun 2021. Jadi SKPJ ini ada 5 unsur yang kita nilai: sistem dan prosedur pelayanan, kemudian sarana dan prasarana kantor, pegawai dan petugas pelayanan, kemudian layanan informasi. Ada 4 unsur yang kita lakukan survei, dan indeks akhirnya itu semuanya kita 4,88 dari skala 5 atau sangat puas. Ini survei tahun 2021 dan kita akan berusaha untuk mempertahankan indeks yang 4,88 ini sangat puas gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengguna jasa yang sudah mengisi survei dan melakukan penilaian terhadap kinerja Bea Cukai Tual pada umumnya, mulai dari prosedur pelayanan, kemudian sarana prasarana kantor, kemudian terutama pegawai nih, Mbak. Pegawai ini kan penilaiannya harus tinggi terkait dengan integritas dari pegawai, terus tingkah laku pegawai, kemudian kita juga ada layanan informasi. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih karena hampir semuanya kita itu mendapat nilai yang sangat maksimal dari skala 5, 1 sampai 5. Kita sudah mendapatkan indeks akhirnya 4,88. Dari sisi sistem dan prosedur pelayanan kita mendapatkan nilai 5, kemudian sarana dan prasarana kantor 4,41, kemudian pegawai dan petugas pelayanan skala 5, kemudian layanan informasi 4,88. Ini untuk yang tahun 2021. Kemudian tahun 2022 ini kan menjadi pemacu bagi kami supaya kita lebih meningkatkan lagi atau mempertahankan yang kemarin gitu. Kita sudah melakukan survei. Jadi kalau tahun lalu kita surveinya tidak dilakukan setiap 3 bulanan, kita lakukan survei setiap 3 bulanan. Jadi survei itu pun sebagian besar intinya sama, terkait dengan skalanya, dan memang sampai dengan triwulan ketiga ini poin yang diberikan oleh para pengguna jasa kepada Bea Cukai Tual itu 4,83, masih sangat puas. Jadi walaupun ada penurunan 0,05, tapi saya rasa itu menjadi pemacu kita untuk memperbaikinya lagi di triwulan-triwulan berikutnya, di mana nanti hasil survei akhir tahun atau survei yang
yang dilakukan oleh secara nasional itu minimal sama dengan survei yang sebelumnya. Iya Pak, saya kembali ke daerah atau kabupaten Tanimbar ini Pak. Di sana juga ada kain tenun ya Pak. Iya. Mungkin dari pihak bea cukai juga bisa mendorong atau mendukung dan bisa mengekspos gitu ke tingkat nasional, bukan saja di daerah-daerah yang ada di Indonesia, tetapi juga tingkat nasional untuk nilai jualnya seperti apa begitu. Iya Mbak, jadi memang kalau untuk kain tenun yang ada di Tanimbar itu kan beberapa kali kita kerjasama dengan Pemda pada saat, terutamanya itu pada saat adanya Sale Race Darwin. Jadi untuk di Tual dan Tanimbar, terutama Saum Laki, itu kan merupakan pintu masuk Kapaliah. Jadi secara nasional pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat clearance in dan clearance out Kapaliah itu adalah Saum Laki dan Tual. Nah, di situ kita sudah sering mempromosikan kepada para yahter ini atau para pengguna yah. Jadi beberapa kali kita melakukan atau mengikuti dan melakukan pelayanan dengan adanya kapal yah yang ada di Saum Laki. Mereka memperkenalkan budaya Saum Laki, tari-tarian, kemudian mereka juga memperkenalkan produk-produknya, mulai dari patung, kemudian tadi kain yang tadi kain khusus yang dari Saum Laki itu. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, dan itu adalah wujud koordinasi dan sinergi dengan Pemda. Jadi pada saat ada sale Race Darwin, kita akan melakukan pelayanan satu atap, mulai dari pihak CIQ, dari Customs, Immigration, dan Karantin. Jadi pelayanannya dilakukan di satu tempat, kemudian nanti setelah ada penilaian dari juri tentang siapa juaranya, kemudian diadakanlah penutupan. Nah, pada saat penutupan itulah kita biasanya mempromosikan tentang hal-hal itu. Ya Pak, kalau untuk ekspor produk-produk ini Pak, misalnya kayak ikan ya Pak, Ya. apakah dari Saum Laki harus kirim ke Kota Tual dulu, atau kan langsung dari Kota Tual Dari Saum Laki? Saum Laki ya, maksudnya. Kalau masalah ekspor, pelabuhan asal itu kan Saum Laki atau Pelabuhan Tual itu adalah pelabuhan asal, pelabuhan asal ekspor. Nah, dalam PEB atau dokumen ekspor nanti akan tercantum pelabuhan asalnya. Nah, di sini ada pelabuhan asal, ada pelabuhan muat. Kalau pelabuhan asal itu pelabuhan asal barang. Kemudian pelabuhan muat adalah pelabuhan tempat pemuatan atas ikannya atau atas produknya. Pelabuhan muat ini bisa pelabuhan udara, bandar udara maupun pelabuhan laut. Gitu. Jadi semisal jadi kalau kita bicara tentang logistik yang tadi, kalau kita bicara logistik, misal dari Saum Laki, kemudian Tual, itu tergantung dari rutenya si kapal. Jadi kalau pertanyaan tadi atau harus dikirim ke Tual dulu, itu secara perjalanan kapal atau rute kapal iya, karena kan mungkin dari si kapal ini akan memang rutenya dari Saum Laki, Tual, Surabaya, Dobo, Surabaya, otomatis akan melewati ini. Tapi secara dokumen di situ akan ada pelabuhan muat, kemudian ada pelabuhan asal, kemudian ada pelabuhan transit, dan kemudian yang terakhir adalah pelabuhan tujuan atau pelabuhan akhir. Ya Pak, dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Nurianto, saya masih tertarik juga dengan pelayanan ini Pak. Terkait dengan pelayanan, langkah apa yang harus dilakukan bea cukai untuk
meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan betul. yang prima kepada masyarakat, terutama pada UMKM pengusaha-pengusaha ini, Pak. Iya. Jadi memang salah satu program yang dari Bea Cukai Tual lakukan, kita membuat inovasi pelayanan. Nah, inovasi pelayanan ini dalam bentuk lapor Bea Tual, pelayanan percepatan ekspor Bea Cukai Tual. Sebagaimana kita tahu di kabupaten maupun di kota, bahkan di provinsi ada tim percepatan ekspor juga. Jadi kita membentuk tim lapor Bea Tual itu, tim ini yang akan melakukan koordinasi dan sinergi dengan tim yang ada di kabupaten dan provinsi. Itu adalah salah satu inovasi dan program unggulan dari yang Bea Tual kita lakukan untuk mendorong ekspor, apalagi terkait dengan UMKM. Kita akan sangat support, kemudian kita juga akan melakukan yang seperti kita bicara tadi tentang pendampingan, kemudian pendampingan, kemudian kalau pengawasan kan terkait dengan apakah itu sudah betul atau tidak. Ya. Tapi kalau yang kita lakukan adalah untuk melakukan pendampingan, kemudian kita akan bimbingan teknis. Terkait dengan bimbingan teknis, kalau kita tahu bahwa semuanya sekarang udah by system atau melalui aplikasi online. Jadi memang pelayanan kita itu hampir semuanya sudah mandatori untuk tidak dilakukan secara manual. Semua sudah by system. Ada beberapa aplikasi yang mendukung untuk kegiatan impor dan ekspor, semisal CEISA. Nah, di situ ada CEISA impor, CEISA ekspor, kemudian ada lagi aplikasi Exis tentang NPBKC, kemudian ada LNSW. Nah, disitulah nanti aplikasi-aplikasi itu yang akan mengkomunikasikan sampai dengan terbitnya dokumen untuk ekspor. Nah, disitulah Mbak, kita akan melakukan bimbingan teknis, kemudian kita melakukan pendampingan. Itu adalah salah satu fungsi dari atau tugas dari tim yang tadi, tim lapor Bea Tual. Jadi memang kalau kita melihat permasalahan atau melihat kendala, kita lakukan secara berkala, rapat dengan tim-tim itu. Apa sih yang terjadi, kegiatan apa nih yang akan kita lakukan untuk bulan depan, 2 bulan ke depan gitu. Kita harus sudah melakukan itu. Karena memang semuanya sudah by system. Sebagaimana kita tahu, untuk kita kan wilayahnya masih wilayah terdepan ini. Jadi secara infrastruktur itu belum sebanding dengan optimal ya. Iya, belum sebanding dengan daerah-daerah lain. Daerah yang ada di Jawa atau Sulawesi gitu kan, terutama untuk kota-kota besar lah. Kayak Makassar, mereka kan sudah memang secara infrastruktur sudah sangat mendukung, sangat maju. Jadi kalau kita di sini itu semisal untuk ekspor, semuanya harus online. Kita harus prepare dulu waktunya. Kapan kita mau persiapan ekspornya gitu loh. Iya, Pak Nuryanto di studio maksud kami di jam kami ini sudah pukul 10.59. Iya. Masih banyak yang harus disampaikan oleh masyarakat, terutama untuk usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lombok Tenggara. Tetapi kita sudah dibatasi dengan jam, sehingga apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak tentang topik kita di pagi hari ini, yaitu UMKM naik kelas, ekonomi tancap gas. Iya. Kami terutama di Bea Cukai Tual sangat mendukung dan mendorong dan akan melakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin sehingga UMKM bisa melakukan ekspor eksis, terutama untuk mendorong perekonomian daerah. Iya, terima kasih
Pak Nurianto, Kepala Seksi Kepabulanan dan Cukai dan Dukungan Teknis dari kantor Bea Cukai yang sudah hadir di dialog interaktif kami. Selamat pagi FH pagi hari ini, dan saya Tuti Lantur. Kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke studio Prasata Radio untuk mengikuti acara selanjutnya. Ya, demikian tadi dialog aspirasi masyarakat FH dengan topik UMKM